jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam kasih Tuhan, dan pastinya tetap sukacita walaupun kita tetap di rumah. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian minggu ini. Kita percaya Tuhan terus menopang menyertai kita semua. Dan ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Kristono Santoso. Kiranya firman Tuhan minggu ini memberikan kekuatan buat setiap kita, memberikan jawaban buat setiap pergumulan hidup kita. Firman-Nya yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan buat adik-adik yang di rumah, ada banyak cerita menarik buat kalian. Kakak-kakak sekolah minggu akan membawakan cerita yang menarik buat kalian semua. Dan kami menghimbau buat Bapak Ibu boleh mendampingi putra-putrinya dalam menyaksikan tayangan yang kita siapkan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita boleh mengerti bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan melalui video yang ada. Dan juga para hamba Tuhan akan siap melayani Bapak Ibu Saudara jika memerlukan bantuan doa, permohonan doa khusus, atau pelayanan konseling. Silakan menghubungi nomor sekretariat yang ada di bawah ini. Seluruh hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan selama ibadah online ini, seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya, silakan ditransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Dan mari kita siapkan hati kita akan menikmati ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau
hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
dalam hati ini. Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh jemaat GBI Kedamaian. Pagi hari ini kita bertemu kembali, dan hari ini suasana cukup cerah, dan kita berharap di tempat saudara juga semuanya dalam keadaan baik dan cerah. Pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan tentang pengajaran khotbah di bukit. Ini sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memahami dan menghidupi ajaran Tuhan Yesus tentang khotbah yang dikatakan khotbah di bukit. Mari kita buka firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan sesama walaupun secara online, tetapi hati kami dipersatukan dalam tali kasih-Mu. Bapa di surga, biarlah hari ini kami mendapatkan hikmat-Mu dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan ajaran firman Tuhan dengan baik dan benar, dan juga setiap anak-anak Tuhan diberkati. Kami mohon Kau menguduskan hati dan pikiran kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berserah dan menerima firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang saya baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat, mulai ayat 23 sampai Matius 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalahnya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka apa akibatnya? Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Sungai Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, perhatikan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, apa yang terjadi? Naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ini adalah permulaan dari khotbah di bukit, tapi sangat bagus sekali. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus mengadakan satu pelayanan dengan memberitakan kabar Injil Kerajaan dan juga menyembuhkan berbagai macam orang yang dalam kesakitan, dalam kesulitan. Ada yang ayan, ada yang lumpuh, ada yang buta, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang datang mencari Dia untuk mengikut Dia. Datang mencari Dia dan mengikut Dia. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak kemudian merespon dengan senang dengan mereka. Justru Dia naik ke bukit, duduk berdiam diri. Maka dikatakan bukan orang banyak itu yang berbondong-bondong mencari Dia, tetapi para murid datang mencari Dia. Nah, saudara, sebelum kita mulai, kita melihat ada dua golongan manusia yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, yang sama-sama mencari Tuhan, yang sama-sama membutuhkan Tuhan. Yang satu adalah sekelompok orang yang melihat banyak sekali tanda-tanda mujizat yang dialami oleh orang-orang, bahkan mereka mengalami. Yang sekelompok lagi adalah orang-orang yang mencari Tuhan, ingin diajar oleh Tuhan. Manakah dari antara dua kelompok itu diri kita berada? Apakah kita datang kepada Tuhan selama ini bertahun-tahun hanya mencari apa yang kita butuhkan dari Tuhan? Apa yang kita inginkan Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Yaitu kita diberikan berkat, kita diberikan kuasa, kita dilepaskan dari segala macam persoalan, Dia memberikan mujizatnya, dan sebagainya. Ataukah kita ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan karena ingin hidup kita diubah? Saya kira kedua-duanya ingin diubah. Yang sekelompok manusia yang pertama ingin hidupnya berubah dengan keadaan yang diubah. Sakit sembuh, nggak ada berkat dapat berkat. Tidak punya kuasa, lemah, tiba-tiba bisa mengusir setan. Bisa ini, bisa itu. Hidupnya bisa bahagia. Itu karena apa? Karena dia mendapatkan segala yang dia inginkan, termasuk banyak orang yang ingin dapat kuasa, dapat kuasa, dapat kuasa. Itu luar biasa orang inginkan. Itu satu kebutuhan, oke. Tetapi para murid ini adalah orang yang membutuhkan bukan hanya berkat, tetapi mengutamakan mencari Tuhan untuk diajar, supaya hidupnya itu diubah. Jadi ada dua hal. Menjadi orang Kristen yang lama itu berbeda dengan orang Kristen yang dewasa rohani. Menjadi tua itu biasa.
menjadi dewasa itu sesuatu yang berbeda. Jadi banyak sekali dalam kehidupan ini kita lihat, banyak orang-orang pengikut Tuhan Yesus yang cari Tuhan, setia datang ke gereja, setia ingin melayani. Bahkan di dalam pandemi ini banyak yang komplain, kok tidak ada ibadah secara offline. Gimana ini? Gimana itu? Orang-orang sudah kabur semua. Kita harusnya ibadah. Pokoknya yang diinginkan tuh ibadah ketemu. Dan mungkin orang ini adalah orang yang menolak online. Apaan online itu? Nggak ada rasanya, nggak ada ininya. Apapun juga, ketika engkau berdoa membaca firman, apakah engkau mendengar khotbah, baik secara offline maupun online, pertanyaannya, Anda suka nggak dengan pengajaran yang mengubah hidup Anda? Kita mungkin tidak mau diubah, sehingga kita itu hanya kepingin ketemu, dan menikmati kesaksian dan sebagainya, tanpa hidup kita ini diubah. Yesus mulai mengajar para murid-muridnya supaya menjadi dewasa. Harusnya kita itu menjadi dewasa rohani, sehingga kita ini mampu menghadapi zaman atau menghadapi keadaan yang seringkali disebut the problem of evil. Keadaan yang dari dulu sampai sekarang itu ada, yaitu penderitaan, yaitu kejahatan, yang dialami setiap manusia karena kita tinggal hidup dan bertumbuh di dunia yang sekitar kita semuanya adalah orang-orang berdosa dan dunia yang jatuh di dalam dosa. Maka nggak heran kita itu memiliki masalah karena kita berhubungan, kita ada di dalam dengan orang-orang yang berdosa, maka ada problem of evil. Nah, sebagai orang anak Tuhan, apakah kita ingin kemudian menjadi dewasa dan mampu bersama dengan Tuhan menghadapi masalah kehidupan, kita diubah hati, pikiran, dan hidup kita? Atau kita cuma sekedar berteriak minta Tuhan tolong ini, tolong itu? Saya pikir menjadi dewasa adalah pilihan Tuhan dan harus menjadi pilihan kita. Nah, apa yang kemudian terjadi, saudara? Ada 8 ucapan bahagia dari Matius 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Mengapa disebut 8? Karena ayat 11 dan ayat yang ke-12 itu menekankan atau berhubungan menjelaskan ayat yang ke-10. Jadi 3 sampai dengan 10 itu berarti ada 8 ucapan bahagia. Nah, ketika kita membaca ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 8 ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang itu, ya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah, lembut, dan sebagainya. Itu bukan mengajarkan ada 8 pribadi atau 8 karakter yang ada di 8 orang yang berbeda. Yang satu lemah lembut, yang satu orang yang mencari Tuhan, yang lapar akan dan haus akan firman Tuhan, yang ini dan itu, bukan. Ketika kita berbicara tentang karakter, 8 hal ini diinginkan Tuhan di dalam hidup kita, ada di dalam hidup kita, dan menuntun hidup kita 8 karakter ilahi atau 8 karakter rohani yang diinginkan Tuhan. Hal ini berbeda dengan berbicara tentang karunia roh. Ada kira-kira 9 plus beberapa karunia roh yang ada di dalam Alkitab. Dan orang itu dianggap paling nggak miliki 1 karunia. Karena karunia yang satu dan yang lain itu saling melengkapi dan itu diberikan kepada tubuh Kristus. Kalau karakter ini diberikan kepada setiap pribadi agar mereka itu berubah. Nah, kata yang kedua adalah hal yang kedua adalah ketika kita itu kemudian berbicara tentang hal-hal tentang kerajaan Allah, tentang karakter Allah ini, maka ini harus dikaitkan dengan perjanjian lama. Mengapa?
Karena semua yang dikatakan Tuhan itu merefer ke perjanjian lama. Jadi jangan kita mengatakan miskin itu kemudian kita definisikan sendiri, lemah lembut kita definisikan sendiri, dan sebagainya. Tetapi itu harus dilihat dari perjanjian lama. Karena apa? Saudara dan saya harus ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi Taurat. Jadi dia datang itu kepada siapa? Dia datang kepada umat pilihannya. Dia katakan dia datang ke dalam dunia kepada miliknya, tetapi miliknya tidak mau menerima dia atau tidak mengenal dia. Itu hal lain. Tetapi Tuhan itu konsisten. Maka Tuhan Yesus itu berkali-kali di dalam perjanjian baru menolak melayani orang di luar Israel. Perempuan Kanaan dan sebagainya. Dia menolak, tapi karena iman mereka itu kepada dia, maka mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi Tuhan itu selalu ngomong, pergilah kepada para muridnya, kepada domba-domba Israel. Karena Tuhan itu menggenapi, maka Tuhan itu melihat, kita harus melihat perjanjian lama. Semua yang diajarkan Tuhan. Ya. Nah kemudian, dan nanti para murid setelah Tuhan naik ke surga, baru mendapat diutus Tuhan, pergilah, jadikanlah dari segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu dari sekarang sampai kepada akhir zaman. Itu yang diutus oleh Tuhan, para murid dan kita semua. Nah, ini dua hal, dan kita mulai dengan kata bahagia. Bahagia itu apa? Berbahagialah atau diberkatilah, blessed ya di dalam bahasa Inggris, aslinya itu adalah makarios. Makarios. Makarios itu adalah satu keadaan yang orang itu merasa sukacita. Sukacita, ya. Dan makarios itu adalah orang yang sukacita karena merasa beruntung. Beruntung banget gitu. Ya, jadi bukan berbahagia karena dapat berkat yang besar sekali, mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi mendapatkan satu sukacita dan dia merasa beruntung. Dan tentu belum tentu keadaannya baik secara fisik. Kapan Anda bersukacita dan merasa bahagia? Belum tentu Anda mendapatkan. Anda seringkali merasa bahagia ketika Anda sedang kehilangan. Contohnya, ketika nanti Anda menikahkan anak Anda, seorang gadis, dan kemudian anak itu diambil oleh laki-laki menjadi suaminya, dan anak itu pamitan kepada Anda dan mengucap terima kasih. Anda kehilangan. Tapi apakah Anda tidak berbahagia? Sangat berbahagia. Sangat bersukacita. Bahkan Anda menangis karena Anda kehilangan, tapi Anda sukacita. Nah, yang dikatakan makarios itu adalah hal ini. Kita ini mengikut Tuhan, memiliki karakter Tuhan. Kita mungkin hidup berbeda dengan dunia, karena semua yang dikatakan 88 ini, ada ucapan bahagia ini, adalah berbeda dengan dunia. Jadi kita ini adalah orang-orang yang nantinya ikut Tuhan. Kita berbeda dengan dunia. Kita mungkin dianiaya oleh karena kebenaran. Kita mungkin dikucilkan karena kita berbeda dengan dunia. Kita mungkin tidak mendapatkan berkat seperti orang dunia yang mendapatkan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita itu kemudian berbahagia? Kalau engkau dan saya ingin menjadi murid Tuhan, engkau ingin merasakan kedekatan Tuhan, engkau ingin merasakan bagaimana Tuhan mengawal dan memimpin dengan anugerahnya, agar kebenaran firman itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka Anda akan berbahagia. Anda tidak lagi menuntut apa yang Anda inginkan seperti orang-orang dunia, tetapi Anda dan saya akan ingin hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi, ucapan bahagia atau khotbah di bukit ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk mengubah hidup kita. Ini seringkali hanya dibaca sebagai sesuatu penghiburan, bukan diresapi dan ingin dihidupi
di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jadi anak-anak Tuhan, jadilah orang yang menjadi murid Tuhan. Bukan mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan apa yang kita sukai, tapi mengikut menjadi murid Tuhan, berubah, walaupun itu tidak sesuai dengan karakter kedagingan kita. Ya, nah kita akan mulai pertama-tama dengan ayat yang pertama, yaitu Matius 5, pasal yang ketiga. Demikian Tuhan bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Orang itu umumnya kalau dekat dengan Tuhan, pengennya kaya. Orang itu ingin diberkati, karena berkat itu buat mereka tanda bahwa mereka berkenan di hadapan Allah. Bahkan di zaman-zaman sekarang ini muncul teologi-teologi kemakmuran yang menekankan bahwa tanda Anda itu berkenan kepada Allah, maka Anda itu diberkati di dunia ini, sehingga Anda akan tidak kalah dengan orang-orang dunia yang kaya. Maka itu banyak orang datang ke gereja. Kalau tadinya mereka penyembah pesugihan, mereka tahu itu menyembah setan, kemudian dikatakan, kalau kamu ingin dapat berkat, ikutlah Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang lebih dan sebagainya. Orang tertarik kepada Tuhan karena mereka tidak mau miskin. Memang menjadi miskin di dunia itu tidak enak. Menjadi miskin itu bukan hanya tidak enak, tetapi juga mengalami perbedaan, dibedakan, bahkan direndahkan. Maka orang itu nggak kepingin miskin, atau orang itu juga kemudian pengen pura-pura kaya. Tetapi ketika saya dan Anda di hadapan Tuhan, yang Dia ajar pertama kali adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Titik kunci untuk ikut Tuhan, hidup di dalam suasana atau kuasa kerajaan surga, dimulai dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi artinya miskin ini apa dulu? Anda ingin kaya atau miskin di hadapan Tuhan? Kalau Anda ingin kaya di hadapan Tuhan, Anda nggak butuh Tuhan. Tuhan juga nggak butuh Anda. Karena Anda tidak membutuhkan Tuhan. Miskin di sini digambarkan memang sebagai artinya itu adalah orang yang nggak punya apa-apa. Ya, bukan orang yang pura-pura nggak punya. Kalau Anda di lampu merah itu banyak orang yang pura-pura lumpuh, pura-pura kakinya kusta, kemudian minta-minta, itu belum tentu mereka orang miskin. Mungkin dompetnya lebih banyak tebel daripada Anda yang memberikan dia 500 atau 1000. Dia menerima mungkin ratusan orang memberikan 1000 atau 500 sehari bisa dapat ratusan ribu. Belum tentu Anda sehari pun mendapatkan seperti dia. Jadi ini bukan orang yang nggak punya seolah, tapi betul-betul tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Nah, orang yang demikianlah adalah orang yang selalu berharap kepada kemurahan Tuhan. Orang yang miskin dan berharap kepada kemurahan orang lain. Dan kalau kita miskin di hadapan Allah, kita juga berharap semuanya itu dari Allah. Ya, nah, miskin memang digambarkan, kata ini adalah gambaran material. Kata miskin ini adalah gambaran material. Tetapi ketika Anda kemudian mencari referensi apa yang dikatakan tentang miskin oleh Tuhan, itu bukan hanya hal materi, karena ini tidak lepas dari apa ayat-ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama yang Tuhan itu kemudian menyebutkan atau mengajarkan kembali untuk digenapi.
Bahkan di dalam PL digambarkan bahwa miskin yang demikian itu, yang memang kata-kata itu adalah kata-kata untuk miskin secara jasmaniah, secara fisik, itu menjadi ke arah spiritual. Jadi miskin di sini adalah miskin rohani. Spiritual, ya. Karena hanya bergantung kepada Allah. Firman Allah itu merefer kepada orang-orang miskin dan tertindas, dan Allah bekerja, berarti Allah berkarya secara spiritual. Contohnya, saudara, ketika Tuhan Yesus di Kapernaum, ketika dia pertama kali berkhotbah di sinagoge, maka dia mengutip dari kitab Yesaya, ya, dan dia itu kemudian mengatakan di dalam Lukas 4, 18 sampai 19 demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kita lihat, Tuhan itu melihat miskin. Itu bukan miskin yang tidak punya apa-apa, tapi miskin orang yang secara rohani, orang yang buta, orang yang tidak mengerti kebenaran, orang yang tertawan oleh karena dosa-dosanya, orang-orang yang demikianlah yang Tuhan ingin bebaskan. Oleh karena itu, maka ini adalah, apakah engkau dan saya ini miskin di hadapan Tuhan? Kalau engkau dan saya tidak miskin secara rohani di hadapan Tuhan, engkau dan saya jauh sekali dari kerajaan Allah. Kita bukan orang yang memiliki kerajaan Allah atau kerajaan surga. Di dalam Matius dikatakan kerajaan surga, Lukas bilangnya kerajaan Allah. Itu hanya perbedaan term saja, tapi sama intinya. Engkau dan saya mungkin masih jauh sekali dari kerajaan Allah, apalagi memasukinya nanti. Kalau kita ini benar-benar tidak menyadari keadaan miskin dan papa lemahnya hidup kita. Saudaraku sekalian, seharusnya lah kita berpikir, saya dan saudara itu harus selalu miskin di hadapan Allah. Loh Pak, tapi kan Tuhan memberkati. Betul. Pak, tapi kan saya kerja ingin diberkati. Tidak salah, itu benar. Pak, saya akan mengumpulkan sesuatu untuk keluarga, maka itu saya harus bekerja, harus saya jadi kaya. Betul, itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika Anda dan saya menganggap semua yang kita dapatkan itu adalah milik kita. Semua yang kita dapatkan itu adalah milik kita di dalam penguasaan kita, dan itu adalah sesuatu kekuatan kita. Kalau Anda mau menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, ketika Anda merasa pandai, baik di dalam kehidupan ataupun di dalam teologi, Anda tidak akan sombong. Anda dan saya tidak akan menghina orang lain. Anda tidak akan menyalahkan, menghakimi dengan mudah orang lain. Karena apa? Kepandaian itu cuma dititipkan Tuhan kepada kita yang mau bertanggung jawab untuk mengembangkan. Saya dan saudara boleh pandai. Hebat di dalam ilmu, hebat di dalam spesialisasi, hebat di dalam teologi. Begitu kita kena stroke, kita bisa lupa semuanya. Kita bisa lupa semuanya dan kita menjadi orang yang betul-betul bodoh. Lupa. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa apa yang kita dapatkan itu, walaupun kita merasa kita memiliki kekuatan untuk mendapatkannya, itu hanya karena anugerah Tuhan yang diizinkan diberikan kepada kita, dan itu berguna untuk dipakai sebagai sarana Tuhan kita menjangkau orang lain. Anda kaya diberkati, puji Tuhan.
Tapi pertanyaannya, apakah engkau merasa uang harta itu milikmu? Dalam kekuasaanmu, engkau bebas melakukan segala sesuatu semaumu, engkau ingin tambah kaya dan tambah kaya, dan ingin mendapatkan semua itu seperti orang yang membangun lumbung-lumbung itu. Pertanyaannya, kalau satu hari Tuhan mengambil jiwamu, mengambil nyawamu, buat apa semuanya itu? Kecuali kalau engkau dan saya, semuanya itu milik Tuhan. Dan itu adalah titipan dari Tuhan, di mana saya harus mengelolanya. Banyak orang kaya yang salah jalan. Ketika mengelolanya, tidak tanya kepada Tuhan. Dan tujuannya cuma satu, supaya lebih kaya lagi. Orang terjeblos berbagai macam penderitaan karena kepingin kaya. Padahal sebenarnya, jujur, kekayaannya itu cukup buat dia dan hidupnya. Di mobil beberapa hari yang lalu, saya dan istri tiba-tiba berbicara melihat masa lalu kita. Ketika saya berhenti dari profesional dan menyerahkan hidup saya untuk dalam pelayanan, saya masuk dalam berbagai macam persoalan. Dari punya sesuatu, agak punya, sampai nggak punya apa-apa. Tapi istri saya bisa ngomong, kok kita melihat ke belakang, coba dong. Kamu lihat anak-anak masih kecil ketika itu. Sekarang Tuhan itu sudah tuntun dan pelihara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu keyakinan dia. Karena dia percaya semuanya itu dari Tuhan. Dan kita memulai sesuatu, kita tidak punya apa-apa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Demikian juga secara rohani. Kita ini adalah orang-orang berdosa. Anda dan saya lahir di dunia, bro. Belum berpikir, belum bertindak berdosa, Anda sudah membawa status orang berdosa. Dan Anda akan bertumbuh, dan Anda tidak akan bisa lepas dari kuasa dosa. Anda di hadapan Tuhan adalah telanjang. Seperti Adam dan Hawa yang telanjang karena dosa. Tapi Tuhan, justru bagi orang yang telanjang, dikatakan tadi, Tuhan juga ingin memberi mereka pakaian kebenaran. Nah, saudaraku sekalian, apakah engkau dan saya ini setiap hari merasa kita ini orang berdosa yang diberikan Tuhan anugerah untuk menjadi anak-anak Allah? Kalau engkau dan saya merasa miskin secara rohani di hadapan Allah, di dalam hal hidupmu, kebenaranmu, dan engkau meminta kebenaran itu mengisi hidupmu, maka engkau dan saya tidak mudah untuk menjadi orang yang menyalahkan orang lain, mudah sakit hati. Kita ini aneh loh saudara, mudah sakit hati. Ingat loh, kita ini manusia yang aneh, mudah sakit hati, mudah sirik dengan orang, padahal kita ini juga sering menyakiti orang lain dan membuat orang sirik. Karena kita orang berdosa, ketemu orang berdosa, jangan heran kalau orang berdosa itu menyakitin kita dan kita menyakitin dia. Kita ini miskin. Tetapi kalau engkau sadar dan engkau itu kemudian mau menjadi anak-anak kerajaan dan engkau itu bersandar kepada Tuhan, maka karaktermu akan diubah. Engkau tidak mudah untuk sirik, engkau tidak mudah sakit hati, engkau tidak mudah menghakimi dan menyakiti hati orang lain, engkau tidak mudah membuat menjudgment orang sesuai dengan apa yang ada dalam dirimu. Karena engkau pun seperti dia, telanjang dan miskin dan cacat celah di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena anugerahnya, maka kita bisa menjadi dimiliki oleh Tuhan. Dan dikatakan karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Bagaimana saudara?
engkau dan saya mau mengubah karakter hidup kita? Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau bangun pagi, mau nggak engkau berpikir, aku ini orang jahat yang diberikan karunia Tuhan untuk hidup hari ini di dalam anugerah dan kasih-Nya. Jangan ngomong bahwa aku ini adalah orang yang begini-begini untuk Tuhan, pelayanan saya begini. Enggak. Aku ini adalah orang berdosa seperti orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Aku ini papa dan telanjang di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena aku ini miskin dan mengakui, aku miskin dan aku bersandar kepada Dia, aku ini anak kerajaan surga. Berbahagia enggak? Berbahagia. Karena kita dibedakan oleh Tuhan. Ya. Nah, juga saudara, oleh karena itu sikap miskin ini harus kita jaga. Karena Tuhan mengenyahkan orang-orang yang merasa kaya hidupnya. Kita lihat di dalam kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 17 dan 19, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat Laodikia. Apa yang dikatakan Tuhan? Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kacamata Tuhan dan kacamata kita beda. Anda boleh datang ke gereja dengan pakaian yang berharga 5-10 juta. Sepatu Anda mungkin harganya sepasang bisa berapa juta. Kalau jalan bukan TikTok, tapi tiao, cetio, no, tio, go, tio, satio, gitu ya. Anda boleh pakai jam tangan merek yang 1M. Tas Anda mereknya apakah Gucci, Kendil, dan apa karung dan sebagainya yang harganya ratusan bahkan miliaran. Anda naik mobil yang namanya Kijang aja sama Panther nunduk takut sama Anda karena mobil Anda mewah. Belum tentu di hadapan Tuhan engkau kaya. Mungkin Tuhan melihat engkau itu telanjang, malu-maluin datang ke gereja dalam keadaan telanjang. Engkau itu malu-maluin buta, engkau itu miskin. Meskipun kau memberi persembahan yang begitu banyak, Tuhan mengatakan engkau itu miskin. Kasihan deh lu, gitu. Tuhan menegur. Maka itu Tuhan berkata pada jemaat Laodikia, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu, dan minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Tuhan kemudian mengatakan, jemaat Laodikia itu ditegur Tuhan. Dia mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Memulai miskin dimulai dengan bertobat, menyadari hidup kita tidak ada apa-apanya. Tidak punya modal apapun juga yang layak untuk dijadikan anak kerajaan surga. Hanya kita berharap kepada anugerahnya. Perubahan miskin di hadapan Allah akan mengubah pola pikir kita, pandangan kita, perkataan kita, sikap hati kita, dan perbuatan kita. Kita akan rela melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan cuma supaya diberkati, tetapi karena kita sudah menerima anugerah kerajaan surga. Dan semua itu adalah titipan Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Jadi, untuk memulai miskin di hadapan Allah, haruslah kita mulai bertobat dan berubah. Bertobatlah, dan kita ditegur oleh Tuhan. Sebenarnya hal ini seperti dalam
perintah pertama di dalam 10 hukum Tuhan. Janganlah ada ilah lain di hadapanku. Jadi Tuhan mau Dia bukan salah satu yang terbesar pegangan hidup kita. Dia satu-satunya. Semua yang lain yang kamu punya itu adalah hanya alatnya Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Khotbah selanjutnya akan Matius 5 ayat yang keempat, dan bagaimana karakter orang yang disebut yang memiliki kerajaan surga sampai kepada ayat yang ke-12. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kami bisa berbahagia ketika kami menyadarin keberadaan hidup kami. Yang papa, yang miskin, yang buta, yang telanjang di hadapan Allah. Yang sebenarnya tidak punya apapun juga yang ada yang kami pegang. Semuanya itu adalah sarana yang Tuhan berikan pada hidup kami. Bapa di surga, kuduskan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak kerajaan surga. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tetapi karena anugerah-Mu yang penuh dengan belas kasihan melihat ketelanjangan, kebutaan, keapaan kami ini. Biarlah ini menjadi awal satu pertumbuhan rohani bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap saat kami menyadari diri kami di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang telanjang. Bapa di surga, Engkau memberkati dan menyempurnakan pemberitaan firman ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu. Sekarang kami akan berdoa juga bagi seluruh jemaat gereja-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan terus menyertai dan menguduskan mereka sebagai anak-anak kerajaan surga. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap rumah tangga, di dalam pekerjaan mata pencarian, di dalam anak-anak mereka yang sedang bersekolah baik secara online maupun offline. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan bahkan menolong dan juga menghibur, menguatkan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang lemah secara fisik. Biarlah Tuhan terus menghibur mereka. Mereka miskin kesehatan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kelepasan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap pelayan Tuhan, bagi ibu gembala dan keluarga, bagi setiap tim penggembalaan, bagi setiap guru-guru sekolah minggu, aktivis ibadah online, dan semua yang terlibat. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Dan kalau pada kesempatan ini anak-anak-Mu memberikan persembahan, Tuhan terima dan kuduskan. Dan Tuhan, biarlah mereka memberikan sebagai satu bagian bahwa mereka adalah anak kerajaan untuk bekerja bagi kerajaan surga. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan segera memulihkan Indonesia, bahkan dunia, sehingga kami boleh segera bisa beribadah, bertemu secara muka dengan muka. Berkati lingkungan di tempat kami, gereja kami berada, supaya berkat yang di dalam gereja itu juga memberkati lingkungan kami. Jauhkan dari bahaya COVID, jauhkan dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah, maka kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu, bawalah berkat Tuhan, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, menyertai kita semuanya, dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.